Selamat siang Mutia. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Terima kasih ya sudah memenuhi panggilan Ibu pada hari ini. Mutia, tahu tidak kenapa Ibu panggil hari ini ke sini? Tidak Bu. Kenapa Bu? Baiklah. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya, karena hari ini rencananya kita akan mengadakan konseling individu. Sebelum mulai, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Ayo, kita mulai. Nah, sebelumnya Mutia pernah tidak mengikuti kegiatan konseling? Belum Bu. Belum pernah. Nah, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling. Untuk itu, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang konseling. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli. Konselor itu adalah Ibu dan konseli adalah Mutia sendiri, ya. Nah, ada beberapa asas-asas yang harus Mutia ketahui dan kita jalankan pada hari ini, yaitu asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Asas kerahasiaan adalah apa yang kita bicarakan dan kita jalankan pada hari ini, yaitu akan Ibu pegang dan tidak akan Ibu sebarluaskan ya. Jadi apa yang Mutia ceritakan hari ini nanti cukup hanya Ibu yang tahu dengan Mutia ya. Terus kalau asas keterbukaan yaitu Ibu harapkan Mutia bisa menceraskan atau menceritakan masalah-masalah Mutia ya, apa yang Mutia rasakan, apa yang Mutia hadapi. Nah, ceritakan secara terbuka dan tanpa paksaan ya. Baik Mutia, Ibu dapat laporan dari wali kelas dan guru mata pelajaran bahwa Mutia itu selalu diam, tidak fokus belajar, dan kurang berinteraksi dengan teman. Jika ditanya tidak mampu menjawab, banyak gugupnya, dan tidak aktif dalam diskusi kelompok. Akibatnya kan belajarnya tidak maksimal, ya. Nah, kalau Ibu boleh tahu, apa yang menyebabkan Mutia seperti itu? Takut Kak Bu. Takut Kak nanti menjawab salah terus diketahui teman-teman. Takut Kak juga dimarahi Bu. Kurang percaya diri Kak Bu. Malu-malu Kak juga Bu. Nanti salah bagaimana? Ya, tadi kan Mutia bilang takut salah, takut diketawai sama teman, malu-malu, terus takut dimarahi sama guru, ya kan? Nah, coba Mutia bisa tidak ceritakan apa yang Mutia rasakan, kenapa Mutia bisa merasa seperti itu? Bisa aja sebenarnya menjawab Bu, tapi takut gak keluarkan pendapatku karena takut kan nanti diketahui sama teman-teman kalau salah. Takut Kak juga menjawab Bu karena nanti salah jawabanku terus dikira ndak perhatikan Kak pas menjelaskan gurunya. Jadi selama ini menurut Ibu Mutia kurang percaya diri ya. Mutia kurang percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki. Jadi sebenarnya menurut Ibu Mutia itu mampu, tapi karena kurang percaya diri jadi tidak bisa mengeluarkan jawaban atau kata-kata yang ingin Mutia katakan ya. Menurut Ibu kira-kira bagaimana perasaan Mutia ketika dipanggil sama guru atau ditanya sama guru? Terus perasaan apa yang Mutia miliki dan pikiran apa yang kira-kira Mutia pikirkan ketika ditanya atau dipanggil sama ibu guru? Gugup kabut, ya takut Kak diketahui nanti sama teman-teman atau dimarahi sama guru. Berarti intinya di sini Mutia takut ditertawakan sama teman-teman dan takut dimarahi sama guru. Kira-kira apakah Mutia pernah mengalami hal seperti itu? Misalnya pas menjawab pertanyaan guru, Mutia ditertawakan sama teman-teman, atau ketika salah Mutia dimarahi sama guru. Apa pernah mengalami hal seperti itu? Tidak Ji Bu, saya aja yang berpikiran seperti itu Bu. Berarti ini semua cuman pikirannya Mutia ya. Mutia terlalu berlebihan berpikir kalau misalnya saya maju nanti saya akan ditertawakan sama teman-teman, saya akan dimarahi sama ibu guru kalau salah. Memang berarti ini belum pernah terjadi, cuman pikirannya Mutia saja kan? Iya Bu. Anu juga Bu, kalau mau kan menjawab sudah yakin kalau jawabanku itu salah.
begitu? Ya Bu. Berarti itu semua kan ada memang Dita di pikirannya Mutia, sebenarnya belum terjadi tapi sudah Mutia pikirkan, memang bilang ih siapa tahu nanti salah, saya salah gitu. Iya Bu. Oh, jadi sebenarnya di sini Mutia belum menjawab pertanyaan dari guru, tapi sudah merasa jawaban yang Mutia akan berikan nanti itu salah, begitu? Iya Bu. Sebelumnya Mutia pernah tidak menjawab satu pertanyaan dari guru, terus guru tersebut marah ketika jawabannya Mutia salah? Tidak Ji Bu, kalau saya menjawab tidak pernah marah guru biar salah. Oh, berarti selama ini cuman perasaannya Ji Mutia atau perasaannya Ji kalau misalnya nanti salah dimarahi sama guru. Iya Bu. Oke, berarti bisa Ibu simpulkan di sini bahwa Mutia itu kurang percaya diri karena pemikiran Mutia yang salah. Pemikiran yang salah itu adalah pemikiran yang irasional. Pernah dengar pemikiran irasional? Oh iya Bu, apa itu pemikiran irasional? Pemikiran irasional itu adalah pikiran yang salah atau pikiran negatif. Pemikiran negatif Mutia yang selalu menghantui Mutia. Kalau misalnya Mutia selalu berpikiran negatif, pasti akan sulit untuk melaksanakan pembelajaran atau berinteraksi dengan teman-teman, karena sudah ada di pikirannya Mutia kalau misalnya kayak tadi, saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena nanti saya takut salah, atau takut diketawain sama teman, atau misalnya takut dimarahi sama guru. Padahal kenyataannya kan belum tentu terjadi, belum tentu seperti itu. Misalnya nanti jawaban yang saya berikan salah, padahal sebenarnya kan belum tentu salah. Terus kalaupun misalnya salah, gurunya kan belum tentu marah, ya. Berarti Mutia sudah menanamkan pikiran negatif itu di pikirannya Mutia. Sebelum bertindak, Mutia sudah berpikir, bilang, ini nanti saya salah. Kira-kira bagaimana kalau misalnya Mutia tidak berpikir yang irasional atau tidak berpikir negatif? Kenapa tidak ditanamkan di pikirannya Mutia kalau jawaban saya ini yang akan saya keluarkan nanti ini pasti benar, atau saya tidak akan diketawai sama teman kalau misalnya saya berbicara. Jadi misalnya kalau Mutia selalu berpikiran positif, kenapa Mutia tidak menanamkan di pikirannya Mutia kalau misalnya jawaban saya ini pasti benar kok, kalau saya jawab pasti tidak akan diketawain sama teman, atau kalau salah saya tidak akan dimarahi sama guru. Nah, dengan berpikir seperti itu pasti tidak akan salah, atau mungkin akan timbul rasa percaya dirinya Mutia. Misalnya cara berpikirannya Mutia itu benar, pasti tidak akan takut melakukan kesalahan, atau tidak akan takut menjawab pertanyaan-pertanyaan atau berbicara di depan umum, ya. Nah, tapi karena sudah ada pikiran negatif, jadi rasa takut itu selalu ada. Karena sudah ada pikiran yang negatif, kalau misalnya Mutia itu nanti tidak bisa menjawab, terus misalnya ya, Mutia merasa dirinya bodoh, nanti takut ditertawakan sama teman, atau misalnya takut dimarahi guru, itu semua adalah pikiran-pikiran irasional, ya. Itu semua yang menghambat rasa percaya diri Mutia untuk berbicara. Sekarang Mutia mengerti penjelasannya Ibu? Iya Bu. Bagaimana Bu caranya supaya tidak berpikiran irasional Kak? Jadi Mutia ingin tidak berpikiran irasional. Otomatis itu akan mengganggu pelajaran, ya. Jadi Mutia mau tidak aktif dalam mata pelajaran? Iya mau. Mutia ingin aktif di dalam kelas, ingin bisa bicara di depan umum, mengungkapkan perasaan Mutia dan menyampaikan jawaban-jawaban apa yang ada di pikirannya Mutia. Ya, bagus sekali ya, karena Mutia ingin merubah pikiran-pikirannya Mutia. Sebelum Ibu kasih solusi, Mutia tahu tidak solusi apa kira-kira yang menjadi permasalahannya nanti ini, Mutia? Tidak Bu. Tidak ya.
Nah, sekarang Ibu bantu ya bagaimana cara menghilangkan pikiran irasional Mutia. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu punya lembar kerja di sini. Ya. Ibu punya lembar LKPD yang bisa membantu Mutia menghilangkan perasaan irasional dengan teknik cognitive division. Cognitive division itu yaitu menghilangkan negatif yang ada di pikirannya Mutia menjadi kata-kata positif. Jadi dirubah, bukan menghilangkan, berubah ya. Nah, di sini tugasnya Mutia tuliskan pikiran-pikiran negatif Mutia ya. Tulis beberapa ya, 1 atau maksimal 5 lah untuk hari ini. Coba Mutia kerjakan, tuliskan dulu apa kira-kira yang ada di pikirannya Mutia ya. Kata-kata apa? Pikiran negatifnya ya. 3. Oh, jadi di sini kata-kata negatifnya, Bu. Yang ada di pikirannya Mutia, misalnya toh kayak tadi bilang saya takut diketawai sama teman atau apa. Tuliskan di sini ada beberapa yang mengganggu pikiranmu, yang bisa menghambat kamu berbicara di depan kelas atau yang bisa membuatmu selama ini malu-malu. Nah, tuliskan di sini apa kira-kira itu. Oh iya, benar. Sudah? Iya, Bu. Sudah? Oke. Di sini yang pertama takut diketawai teman, malu-malu, takut dimarahi sama guru, tidak yakin jawabannya benar, gugup untuk berbicara. Nah, sekarang kan ini ada 5 masalah yang ada di pikirannya Mutia, ya. Ini yang selalu, kata-kata ini yang selalu ada di pikirannya Mutia. Nah, coba cari solusinya bagaimana untuk menjadi percaya diri. Ubah kata-kata negatif ini menjadi kata-kata positif. Misalnya, kalau takut ditertawahi teman, rubah kata-kata di sini. Misalnya, ketika saya melakukan sesuatu, saya tidak akan ditertawakan teman. Karena belum tentu apa yang kamu pikirkan itu akan terjadi. Seperti tadi contohnya, kan Mutia berpikir bilang kalau misalnya salah nanti saya dimarahi guru. Padahal selama ini ada satu pengalamannya Mutia ketika melakukan ketika menjawab pertanyaan dari guru tidak dimarahi toh. Nah, apa yang kamu pikirkan di sini belum tentu terjadi. Nah, coba rubah kata-kata ini menjadi kata-kata positif di sini ya. Coba Mutia baca apa ini? Kata-kata positifnya. Saya menjawab dan tidak ditertawakan. Terus yang kedua, Percaya diri atau pede. apalagi? Yakin kalau jawaban tersebut benar. Lalu, Ketika jawaban kita salah, gurunya tidak marah. lalu, Berbicara semua yang ingin diungkapkan. oke. Nah, coba sekarang Mutia baca kata negatif ini, terus tutup mata, pikirkan. Ketika kamu membaca, kamu coba hapus kata-kata ini di dalam pikiranmu. Oke, Ibu kasih waktu sekitar 30 detik atau 1 menit ya. Mutia baca baik-baik, lalu pikirkan, terus bayangkan kata-kata ini terhapus dalam pikirannya Mutia ya, kata-kata negatif ini ya. Coba. Sudah betul-betul dihapus? Nah, sekarang baca kata-kata positif ini ya. Baca berulang-ulang dan tanamkan di pikirannya Mutia bahwa inilah yang akan Mutia lakukan ke depannya, bukan ini. Jadi ketika Mutia melakukan sesuatu, tanamkan di pikirannya Mutia hal-hal yang positif. Coba 5 saja dulu ini ya. Coba Ibu kasih waktu 1 menit. Kamu baca, lalu ukir di dalam pikiranmu kata-kata ini. Karena yang ini kan tadi sudah terhapus ya, ganti dengan kata-kata ini. Coba.
Sudah? Oke Mutia, bagaimana kira-kira perasaan Mutia setelah ini? Nah sekarang Mutia, kalau misalnya Mutia keluar dari ruangan ini, yang ada di pikirannya Mutia adalah ini, ya. Ini yang akan Mutia lakukan. Nanti besok kita akan ketemu lagi. Ibu mau lihat perkembangannya seperti apa. Nah, sebentar kan Mutia masih belajar, ya. Ini yang ada di pikirannya Mutia ya. Coba nanti kalau misalnya gurunya bertanya, beranikan diri untuk menjawab dan jangan pernah ada perasaan takut lagi atau malu-malu karena yang ini sudah hilang, ya. Tanamkan ini yang ada di pikirannya Mutia, oke? Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau kasih kamu lembar LKPD yang lain lagi untuk melihat bagaimana psikologisnya Mutia, tingkat kepercayaan dirimu, kepercayaan dirinya, ya. Coba Mutia kerjakan ini. Coba. Ibu mau mengukur tingkat kepercayaan dirinya. Dikasih bagaimana ini, Bu? Dicentang saja. Misalnya apa yang sedang Mutia rasakan saat ini. Misalnya lagi sedih kah atau gembira, dicentang saja. Terus apakah kamu semangat atau malas untuk beraktivitas? Yang mana dicentang? Malas kah atau semangat? Lebih suka kegiatan secara kelompok atau sendiri? Ya? Ya, Bu. Oke, sudah? Ya, Bu. Sekarang Ibu punya evaluasi hasil dari konseling individu ini. Ya? Di sini Mutia bisa jawab kira-kira apa yang Mutia rasakan setelah melakukan konseling individu. Misalnya yang ini ya, jawabannya kan ya dan tidak. Tulis namanya Mutia di sini. Misalnya saya merasa senang ketika konselor menyambut kedatangan saya. Jawabannya apa? Ya. Saya merasa nyaman ketika proses konseling. Yang Mutia rasakan nyaman atau tidak, ya. Ini adalah evaluasi proses konseling. Mutia bisa isi ini. Sudah, Bu. Sudah? Coba kerja dulu. Ya, Bu. Oke. Mutia, terima kasih karena sudah datang ke sini untuk melakukan konseling individu. Nah, tugasnya Mutia di rumah yaitu buat yang seperti ini ya. Nanti ketika Mutia pulang ke rumah, pikirkan lagi pikiran-pikiran negatif yang selama ini mengganggu Mutia ya. Paling tidak beberapa masalah, 3-5 ya. Lalu cari solusinya, ganti pikiran negatif itu menjadi pikiran positif ya. Misalnya kata-kata negatif itu apa selain dari ini ya. Nah, Ibu mau lihat dulu perkembangannya Mutia 1 hari ini. Kira-kira berhasil atau tidak ya? Ya, Bu. Oke? Ya, Bu. Terima kasih ya Mutia ya karena sudah hadir dan mengikuti konseling individu. Semoga besok Mutia sudah bisa menjawab pertanyaan dari guru dan mengikuti pelajaran secara maksimal. Oke? Oke.
Assalamualaikum Bu. Salam. Masuk. Apa kabar Mutia? Baik Bu. Bagaimana belajar apa hari ini? PKK Bu. PKK. Ini sudah apa konseling, kah? Bagaimana perasaannya setelah sudah konseling kemarin? Berani tidak? Ada tidak perubahan? Lumayan. Ada perubahanmu? Kau berani bicara atau bagaimana? Iya. Nah, siapa kemarin gurunya? Pak Akmal. Iya Bu. Kemarin saya sempat bicara sama Pak Akmal, bilang bagaimana Mutia? Ada perubahan tidak? Tapi ada sedikit ya? Iya. Bisa toh? Kalau misalnya nanti menjawab bisa. Kemarin ada tugasnya. Tulis lagi beberapa kata-kata negatif dengan positif. Toh? Sudah dilaksanakan belum? Ada tidak? Sudah Bu. Sudah. Nanti Ibu lihatnya. Iya Bu. Oke, hari ini adalah konseling kedua kita. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Sudah siap? Iya Bu. Oke, Ibu jelaskan dulu. Kembali Ibu jelaskan. Ibu bantu Mutia untuk meningkatkan percaya diri Mutia melalui teknik konseling individu, yaitu teknik cognitive division. Cognitive division itu ialah merubah kata-kata negatif menjadi kata-kata positif yang ada di pikirannya Mutia, ya? Iya. Misalnya seperti kemarin, yang tertanam di pikirannya Mutia itu adalah kalau saya bicara nanti saya dimarahi Bu Guru. Padahal sebenarnya pernah ada pengalamannya Mutia tidak dimarahi, toh? Berarti itu cuman pemikirannya Mutia saja, toh? Jadi ubah kata-kata itu menjadi kata-kata positif. Jadi yang tadinya dimarahi, kamu rubah menjadi tidak akan dimarahi, tidak masalah Ji atau apa, ya? Nah, kemarin ada tugasnya. Kira-kira kata negatif apa lagi yang mau Mutia rubah? Coba tunjukkan tugasnya. Apa ini? Coba baca Mutia. Minder, selalu dihiraukan karena tekanan di rumah, kurang bergaul, dan selalu merasa gagal. Oh, ini kalau minder, maksudnya minder apa? Kamu minder dalam segi hal apa gitu? Dalam segi apa mindermu yang tidak begitu? Kalau ini selalu dihiraukan sama teman, maksudnya? Kalau bicara kan dia terlalu direspon. Oh, teman tidak respon kalau Mutia bicara. Iya Bu. Oh, begitu. Memang seperti itu. Iya. Semua teman atau cuma teman-teman tertentu? Hampir semua. Terus ini yang ketiga apa? Karena tekanan di rumah. Tekanan di rumah. Tekanan di rumah apa kira-kira masalahmu di rumah? Selalu dilarang-larang Bu. Dilarang-larang sama orang tua. Iya Bu. Ya, contohnya seperti apa? Kalau melakukan apa baru dilarang? Siapa tahu kamu dilarang karena memang hal-hal yang kau lakukan tidak benar. Contohnya apa? Kalau apa? Keluar rumah Bu. Terus ini yang keberapa ini? Yang keempat, Dik. Ya, Bu. Kurang bergaul. Nah, ini kurang bergaul, kurang sama dengan minder ini, Dik. Jadi masalahmu di sini kurang bergaul, dan yang terakhir selalu merasa gagal dan salah. Nah, kelima kata-kata ini yang harus kita rubah menjadi kata positif. Nah, ini misalnya selalu minder, toh? Kita cari dulu penyebabnya. Kamu minder karena apa? Siapa tahu ini kan yang hanya ada yang dalam dirimu. Jadi nanti kita rubah kalimatnya ini menjadi kira-kira apa lawannya minder. Rubah di situ, bilang saya mulai besok atau mulai hari ini saya akan mencoba berusaha untuk berani dan tidak minder lagi. Coba.
yang kedua apa? Selalu dihiraukan. Berarti kamu ini tidak diperhatikan oleh temanmu. Ya, ini menurutnya Mutia ya. Ya, ini menurutmu saja karena belum tentu semua teman satu kelas itu seperti itu, ya. Iya, Bu. Berarti di sini tugasnya Mutia kamu cari teman-teman yang memang mengerti dirimu, toh. Cari memang teman-teman yang bisa yang membuka diri, dan kamu juga harus membuka diri, jangan cuma temanmu saja. Nah, iya, Bu. tapi tanamkan dulu ini kata-kata dalam pikiranmu, tidak semua temanku tidak meresponku. Ini apa lagi yang ketiga? Karena tekanan di rumah. Karena Tekanan rumah. rumah. Masalah rumahmu apa? Dimarah-marahi tadi itu. Iya, Bu. Nanti cari penyebabnya, kenapa orang tua seperti itu. Siapa tahu itu kesalahannya Mutia saja, toh? Nah, ini rubah kalimatnya, karena tekanan di rumah. Orang tuaku sebenarnya menyayangiku, makanya dia memperingatkanku, ya. Karena orang tua kan seperti itu, toh. Dia melakukan hal itu karena dia sayang, bukan karena mau marah-marahi saja, tapi ada alasan. Nah, jadi cari alasannya kenapa orang tua marah. Nah, nggak boleh misalnya kalau orang tua marah langsung kita berpikir, karena begini, karena nggak disuka, apa begitu toh? Iya, Bu. Coba ini, tapi ketika dilaksanakan dia tidak sesuai dengan itu, jadi akhirnya memulai dan takut lagi mengulang begitu. Iya. Berarti kapok begitu. Padahal mungkin yang kamu lakukan itu mungkin kurang berusaha, makanya gagal. Nah, nanti ini kegagalanmu ini kan sebenarnya kegagalan itu kan proses belajar, toh? Misalnya ketika kita gagal dalam hal ini, hal lain, begini toh, misalnya hal yang satu ini, dan misalnya kita mau melakukan lagi hal yang lainnya, kan ada kegagalan ini bisa dijadikan pelajaran, toh? Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk takut, karena kemarin kan sudah gagal. Oh, kalau saya buat seperti ini dengan jalan yang seperti ini saya akan gagal. Berarti kedepannya kalau saya mau melakukan hal yang sama, pasti cari dengan jalan yang lain supaya tidak gagal, bukan jalan yang itu. Nah, jadi dirubah kata-kata kegagalan ini menjadi saya akan terus lanjut mencoba hal-hal baru dengan mengambil pembelajaran dari kegagalanku kemarin, ya. Oke. Nah, Mutia. Nah, ini kan Mutia sudah tulis. Nah, ini kan cakar-cakarannya. Nah, coba bandingkan di sini. Salin dulu di sini. Toh, yang negatifnya salin dulu di sini, terus setelah disalin, baca dengan keras, pejamkan mata, lalu seperti kemarin hapus kata-kata negatif ini di pikirannya Mutia, ya. Coba. Tunggu. Oke, sudah. Iya, Bu. Ini pikiran negatifnya Mutia yang kemarin ya, yang malam ya, bukan yang waktu sesi pertama ya. Nah, coba baca dengan keras. 1. Minder, kurang bergaul, rasa gagal dan salah. Oke. Nah, sekarang baca, tutup mata, hapus kalimat ini yang ada di pikiranmu, ya. Tutup mata 30 detik atau 1 menit. Ingat ini kata-kata ini, baru hapus di dalam pikiranmu, ya. Bilang, ini tidak ada lagi di pikiranku kata minder, kurang bergaul, tidak dihiraukan teman, terus saya tidak percaya diri karena tekanan rumah atau keluarga, atau selalu merasa gagal. Nah, hapus kata-kata ini yang ada di pikiranmu, ya. Coba. Karena ini semua hanya pikiranmu saja, ya. Ini semua sebenarnya tidak benar. Ini cuma ada di pikirannya saja Mutia. Coba. Ingat ya Mutia.
kata ini cuman ada di pikirannya Mutia. Nah, sekarang sudah hilang ya. Karena kenyataannya sebenarnya ini tidak ada ya. Oke? Iya, Bu. Oke. Ini cuman pikiranmu saja ya. Coba kalau berpikiran positif ini pasti tidak ada ya. Karena kenyataan bukan seperti ini ya. Nah, ini kalimat positifnya kamu tulis di sini. Nanti masukkan dalam pikirannya Mutia ya. Oke, sudah. Coba baca ulang. Pelan-pelan baca dengan keras. Coba. 1. Mulai hari ini saya mencoba untuk berani dan tidak minder lagi. Nomor 2. Tidak semua temanku tidak meresponku. 3. Orang tuaku melarang karena menyayangiku. Dan 4. Akan selalu menjadikan kegagalan sebagai pelajaran. Oke, sebenarnya ini adalah kata-kata yang benar ya. Ini sudah hilang ya. Oke? Ya, Bu. Oke? Ya. Nah, mulai hari ini, coba apa? Mulai hari ini Saya mencoba untuk berani dan tidak minder lagi. Oke, tetapkan itu di pikiran dan di hatimu ya. Kasih masuk. Coba tutup mata baru ulangi lagi kalimat ini. Mulai hari ini saya mencoba berani dan tidak minder lagi. Oke, terus yang kedua. Tidak semua temanku tidak meresponku. Yang ketiga. Orang tuaku melarang karena menyayangiku. Yang keempat. Akan selalu menjadikan kegagalan sebagai pelajaran. Oke. Nah, segala sesuatu itu pasti ada penyebabnya. Nah, ketika kita berpikiran negatif, otomatis hasilnya juga pasti akan negatif. Nah, kalau Mutia terbiasa untuk berpikiran positif, pasti hasilnya juga akan positif. Jadi, kalau ada sesuatu, misalnya ada kejadian atau apa, hilangkan itu yang jelek-jelek. Nah, meskipun kadang kau melihat sesuatu yang jelek, coba kau pandang dia dari segi positif ya, supaya hidupmu juga lebih ke positif, hasilnya juga positif. Setiap kita melakukan yang tidak bagus, pasti hasilnya akan jelek. Apapun yang dilakukan, kalau misalnya baik, pasti hasilnya baik. Toh? Ya. Oke, Mutia. Sebentar. Nanti Ibu akan jalan-jalan ke kelasnya Mutia. Saya mau coba-coba tanya sama guru-gurunya Mutia perubahannya selama beberapa hari ini setelah melakukan konseling, ya. Dan saya dan Ibu harap ada perubahan dalam diri Mutia, ya. Jangan sampai kurang percaya diri akan mempengaruhi tingkat belajarnya Mutia, mempengaruhi nilai atau mempengaruhi kehidupannya Mutia nanti ke depan, ya. Jadi itu memang betul-betul harus dirubah, ya. Tetapkan ya di hatinya, mau berubah tidak? Masa mau selamanya begitu, Di? Oke. Nanti kalau misalnya 1 minggu berikutnya kalau tidak ada perubahan, Mutia datang ke sini lagi, kita coba dengan teknik yang baru kalau misalnya ini tidak berhasil. Nah, tapi Ibu harap ini berhasil. Yang jelas hilangkan pikiran negatif, ya. Selalu berpikiran positif, ya. Iya, Bu. Oke, mengerti Mutia? Mengerti, Bu. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada, betul. Kalau gitu cukup sampai di sini kegiatan kita hari ini, pertemuan kita hari ini. Jadi sebentar Ibu akan jalan-jalan ke kelasnya Mutia untuk lihat ya ada perubahan atau tidak. Terus minggu depannya Ibu juga mau tanya teman-temannya Mutia. Mutia sudah berani bergaul dengan teman, bicara dengan teman. Yang jelas kalau misalnya belum berani dengan guru, dengan teman saja dulu ya. Tapi belajar untuk bicara di depan. Oke? Jangan hilangkan itu pikiran bilang nanti saya dimarahi, nanti saya diketawai. Karena itu belum tentu benar. Justru kalau misalnya kamu berpikiran nanti saya diketawai sama teman, nanti jadinya kok diketawai betulan karena kan bicaranya tergagap-gagap tuh. Kalau memang pikirannya sudah negatif. Tapi kalau sudah berpikiran positif bilang tidak itu. Pasti tidak.
Ya. Oke. Kalau gitu kembali belajar ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih, Bu. Ya, assalamualaikum.